Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelal Muna Revalia dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas A1 NIM 22101142200004. Dalam video kali ini, di sini saya akan mewawancarai siswi SMA mengenai pertumbuhan dan perkembangan siswi tersebut. Dan wawancara ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelum memasuki sesi presentasi wawancara, mari kita saksikan profil dari siswi SMA tersebut. Baiklah, selamat menyaksikan video wawancara saya pada siswi SMA melalui VN WhatsApp. Menurut Herma, apa sih kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri Herma? Ulun, kekurangan itu dalam berhitung kayak agak sulit dan susah banget dipahami oleh diri ulun. Terus untuk kelebihan, untuk mempelajari sejarah tuh kayak agak lebih masuk, lebih seru juga pembelajarannya yang dijelaskan. Iya, kekurangannya berhitung. Jadi kekurangan dalam diri Herma yaitu dalam pembelajaran ya, matematika agak kurang dan sulit dipahami masalah berhitung dan lebih menggamari dan emang masuk pembelajarannya ke otak Herma yaitu pembelajaran sejarah ya. Oke, lanjut. Kalau boleh tahu apa cita-cita dan mimpi Herma? Cita-cita ulun yaitu di suatu hari kedepannya semoga sukses, dapat membanggakan kedua orang tua, ya dengan sukses berharap banget bisa mencapai keinginan diri sendiri, bisa mencapai keinginan kedua orang tua, pokoknya membahagiakan orang tua. Semoga tercapai sukses, amin. Semoga tercapai bisa membanggakan kedua orang tua. Lanjut, tolong dong ceritain tentang masa-masa remaja yang dijalani saat ini. Kayak lebih beda aja gitu Kak dari kayak masa kanak-kanak, karena soalnya masa kanak-kanak itu dalam berpikir kayak udah lakuin aja, nggak mikirin ke depannya gimana. Kalau remaja gini kayak udah kalau ngelakuin itu harus kayak ke depannya gimana ya, kayak lebih mikirin gitu loh Kak. Apalagi kayak tujuan itu kayak harus ada gitu loh Kak. Iya sih benar, kalau kayak anak-anak itu masih belum tahu apa-apa, dan kalau udah remaja kayak gini kayak lebih mikirin ke depannya gimana dan ada tujuan ya. Bagaimana dengan tugas-tugas remaja yang dijalani saat ini? Tugasnya tuh kayak lebih menerima lah keadaan kayak perubahan fisik, terus mencapai kemandirian emosional, juga mencapai kemandirian ekonomi. Kalau tingkah laku sosial gimana nih? Kayak untuk pergaulan gitu, kayak lebih mempunyai kecenderungan untuk bebas dalam mengekspresikan dan menampilkan diri sih Kak. Kayak juga lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman sebaya, terus keinginan berpartisipasi dalam aktivitas kelompok, juga pengen gitu kurang membutuhkan pengawasan dari orang tua, juga membutuhkan penerimaan sosial masyarakat dan saling berbagi sih Kak dengan teman sebaya. Untuk mencapai kemandirian secara emosional tuh, apakah tugas-tugas perkembangan remaja pada diri Herma sudah cukup dijalani? Udah sih Kak, udah cukup. Kalau untuk cara berpikir yang Herma terapkan saat ini gimana? Cara berpikir yang ulun terapkan saat ini kayak lebih bisa berpikir positif, terus juga berpikir kritis gitu loh Kak, lebih bisa membandingkan dan membedakan.
lingkungan nih. Bagaimana dengan lingkungan sosial Herma yang terjadi saat ini? Kalau itu kayak ulun tuh kayak berada di lingkungan toksik gitu ya Kak. Maksudnya kayak lagi di pertemanan gitu ya? Toksik dalam pertemanan. Iya Kak, dalam hal pertemanan kayak beda banget gitu loh sama yang dibayang-bayang pas awal-awal tuh pertemanan di usia remaja ini. Bagaimana cara Herma dalam menanggapi masalah? Biasanya ulun tuh kayak lebih pengen memiliki ruang gitu loh Kak, kayak pengen punya ruang sendiri kayak untuk melampiaskan gitu loh Kak, gak mau ketemu siapa-siapa dulu. Kayak gitu sih Kak. Oke, jadi kayak pengen punya ruang sendiri untuk menenangkan diri dan mengontrol emosi ya. Bagaimana dengan perubahan fisik yang terjadi pada saat ini? Untuk pertumbuhan fisik yang ulun alami ini kayak yang pastinya payudara membesar, terus juga tubuh membesar, wajah berminyak dan berjerawat, terus yang pastinya menstruasi. Juga ada perubahan mental, terus emosi ulun sering tidak stabil sih Kak. Bagaimana cara berpikir Herma terhadap pembelajaran di sekolah? Kalau menurut ulun sih dalam hal tugas ini penting banget ya Kak, apalagi kan dapat nilai gitu. Karena mungkin yang lain berpikir ngerjain tugas seadanya aja lah, tapi kalau ulun karena mungkin ya nilai bisa membawa kita ke kesuksesan, meski nggak semua orang menempuh kesuksesan dari nilai, cuman mungkin aja juga kita sukses melalui nilai. Oke, selanjutnya saya akan menganalisis pertumbuhan dan perkembangan pada siswi yang saya wawancarai. Baik, tadi saya ada mengajukan pertanyaan di wawancara mengenai perkembangan fisik pada siswi tersebut. Jadi yang pertama pertumbuhan bentuk tubuh, yang kedua perkembangan jaringan tubuh, ketiga perkembangan seksual, dan keempat perubahan fisiologis. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan remaja. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan moral. Yang ketiga, perkembangan psikososial. Yang keempat, perkembangan spiritual. Yang kelima, perkembangan kognitif. Dan yang keenam, perkembangan sosial. Nah, apa sih itu tugas perkembangan remaja? Yaitu tugas pada masa remaja yang diharapkan dapat dicapai sebagai bentuk kematangan pada periode tersebut. Apa saja tugas perkembangan remaja? Yang pertama, mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita. Yang kedua, mencapai peran sosial pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Yang keempat, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Mengapa tugas perkembangan penting bagi pendidik? Yaitu karena membantu memperjelas tujuan yang akan dicapai sekolah dan juga konsep ini dapat dipergunakan sebagai pedoman waktu untuk melaksanakan usaha pendidikan. Selanjutnya perubahan mental dan emosional pada remaja. Meningkatnya perhatian pada lawan jenis. Pertama, rasa setia pada kelompok sosial. Yang kedua, mudah terpengaruh. Yang ketiga, bersifat egois. Yang keempat, ingin memperoleh persamaan hak. Yang kelima, timbul rasa malu, kecewa, dan tertekan. Jadi kesimpulannya, remaja berasal dari kata Latin adolescence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Ada 3 tahap perkembangan remaja dalam rangka penyesuaian diri menuju kedewasaan, yaitu remaja awal, usia 11-14 tahun, yang kedua remaja tengah usia 15-17 tahun, dan remaja akhir usia 18-21 tahun. Nah, saran yang dapat saya berikan yaitu orang tua dan pendidik memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan remaja. Oleh karena itu, bimbingan dan pengetahuan dari orang tua dan pendidik sangat diperlukan para remaja untuk menghadapi pengaruh negatif yang ada di masyarakat. Hai, sampai sudah kita di penghujung video
wawancara ke siswi dan juga menganalisis pertumbuhan dan perkembangan pada remaja. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.